Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Imran dengan NIM A1A22507, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dengan ruangan R002. Oke, baiklah, di sini saya akan membuat video wawancara tentang video menggunakan tugas AI, yaitu tentang investigasi dampak ekosistem digital terhadap perilaku pelajar psikologi siswa, yaitu dengan mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Isrina Siregar MPD, dengan dosen pengampu Ibu Isrina Siregar SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan wawancara semua siswa aktif untuk kesehariannya menggunakan AI atau sosmed. Baiklah, di sini video yang akan mulai. Teks iya Bapak. Kalau Bang, permisi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktu sebentar Bang? Boleh. Mau wawancara tugas video. Maksud saya di sini mau wawancara Abang tentang video investigasi dampak ekosistem digital terhadap perilaku pelajaran psikologi siswa dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Boleh perkenalkan diri saya dulu Bang? Boleh. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nama Muhammad Arif Imran dengan NIM A1A22507 dari Pendidikan Sejarah R02. Mau mencari abangnya. Boleh perkenalkan nama abang, NIM, dan prodi mana? Perkenalkan, nama saya Izil Alfarisi. NIM saya A1B1250003. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan di sini saya akan tanya soal kehidupan sehari menggunakan HP untuk belajar dengan aplikasi AI. Seperti ChatGPT atau Cloud AI. Ya. Nah, ceritakan rutinitas harian abang menggunakan HP atau laptop dari hingga pagi dan malam. Mayoritas dari pagi mungkin bermain sosmed seperti Instagram, TikTok atau YouTube. Kalau dalam belajar mungkin seperti ya buka-buka Google Scholar atau Cloud AI lah, karena kalau di Cloud AI itu biasanya lebih gampang buat nyari sumber-sumber artikel atau jurnal. Berapa persen waktu abang di depan layar untuk belajar dan berapa persen untuk hiburan atau Netflix seperti IG, TikTok? Kalau belajar mungkin sekitar 10%, atau 90% lebih ke doom scrolling atau sebagainya. Aplikasi atau web apa diwajibkan abang buka setiap hari dan berapa lama durasinya? Wajib kayaknya YouTube sih, karena di YouTube mungkin kayak nonton podcast atau nonton video pembahasan sebenarnya. Saat tugas sulit, aplikasi atau web apa yang pertama kali abang buka untuk mencari jawab pertanyaan tersebut? Kalau untuk yang benar-benar jurnal atau yang memang berat, Cloud AI. Tapi kalau mungkin sekedar saja mungkin bisa dari Google atau ke ChatGPT, karena lebih praktis saja gitu untuk dibaca. Bagaimana cara abang membedakan informasi yang benar dan salah di internet? Cari informasi yang sama tapi di halaman berbeda atau di web berbeda atau di akun yang berbeda. Berapa sering abang menggunakan AI untuk tugas? Jarang sih sebenarnya kalau untuk tugas, kecuali kalau memang harus nyari jurnal. Apakah AI digunakan abang sebagai teman diskusi, mencari ide, atau langsung mencari jawaban itu? Sebenarnya kalau biasanya saya kalau di itu tuh mungkin awalnya mencari jawaban, tapi mungkin minta dikonfirmasikan lagi sekali 2 kali baru bisa diterima informasinya. Ceritakan satu pengalaman spesifik di mana internet atau aplikasi sangat membantu abang memahami materi atau mendapat nilai bagus. Mungkin spesifiknya ketika ada beberapa tipe dosen yang lebih jarang mungkin punya cara membahas satu materi tapi kurang gitu dimengerti, baru menggunakan internet. Karena kadang walaupun diberikan buku, bahasanya masih susah untuk mencerna. Kemudahan apa yang paling abang syukuri dari adanya teknologi untuk sekolah abang? Teknologi seperti internet, software atau hardware. Kalau hardware itu kayak atau HP gitu. Hardware. Sekolah hal. Ya.
Mungkin komputer sih kayaknya, karena kan dulu kan ini ngedesain Iya, desain. Nah, gitu. Pernahkah abang berniat belajar dari HP tapi malah berhubung COVID dan bagaimana perasaan Pak Abang setelahnya? Itu kayaknya udah sering kayak itu, kayak mau awalnya niat ngumpulin niat belajar dulu, tapi malah buka IG, buka TikTok, buka YouTube. Tapi di Kara kan walaupun kita tuh ujung-ujungnya ke internet, pasti kita masih kepikiran tujuannya, ujungnya pasti kita lari ke tugas, tapi jangan dibiasakan, itu juga bagus. Apakah abang pernah merasakan sangat lelah, pusing, atau secara mental karena terlalu banyak melihat layar HP dalam tugas? Kalau tugas eh, enggak sih kayaknya, karena kalau kalau saya tuh lebih ke arah kalau tugasnya udah selesai berarti udah lega aja gitu. Apa yang akan abang merasakan dilakukan jika besok ada tugas komunikasi internet HP mati total, tidak ada jaringan? Nah, itu mungkin kayaknya bakal ini sih, bakal Bisa. chaos sih kayaknya. Kalau nggak ada sinyal pun bagaimana. Apakah abang punya aturan pribadi untuk membatasi main HP saat belajar? Eh, Seberapa disiplin abang mematuhinya? Intinya pas biasanya tuh saya seperti lebih gunakan laptop sih, karena kalau di laptop kan nggak ada aplikasi IG, harus buka ke webnya dulu kan. Nah jadi lebih enak belajar di laptop, jangan di HP. Kalau di HP pasti larinya ke sosial media. Iya, media. Menurut abang pribadi, apakah teknologi saat ini membuat siswa lebih kritis dan pintar, atau justru lebih malas berpikir? Tergantung yang menggunakannya sih. Soalnya kan kalau apa namanya, teknologi sekarang tuh kan walaupun itu tuh banyak fungsinya, tetap aja itu kan sistem, bisa dibilang ya alat lah gitu. Jadi tergantung siapa yang pakai aja sih, bisa dimaksimalin bagusnya atau malah yang kemaksimalin negatifnya gitu. Nah, itu saja bang yang Oke. ingin saya wawancari bang. Terima kasih atas memberi waktunya. Oke, terima kasih sama. Sampai jumpa.
Assalamualaikum Bang. Boleh minta waktunya sebentar Bang? Boleh. Masuk kedatangan saya di sini mau mewawancari abangnya tentang tugas video investigasi dampak ekosistem digital terhadap perilaku belajar psikologi siswa dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Jadi gini, boleh perkenalkan nama saya terdahulu Bang? Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadid Imran dengan NIM A1A22507 dari Pendidikan Sejarah R002. Boleh perkenalkan nama abang ini siapa? Dari prodi mana? Ya, perkenalkan nama aku Fikir Yandra dari prodi Teknik Elektro. Boleh saya bertanya soal kehidupan sehari abang menggunakan untuk belajar dengan aplikasi AI? Boleh. Ceritakan rutinitas harian abang menggunakan HP atau laptop dari pagi hingga malam. Kalau rutinitas itu biasanya mulai ini untuk tugas atau apa? Tugas setelah bebas ya? Atau tugas apa ya? Kalau biasanya untuk tugas lebih 50-50 sebenarnya. Lebih ke kayak mana ya? Kayak sesekali nugas, sesekali hiburan gitu. Iya. Berapa persen abang waktu abang di depan layar untuk belajar dan berapa persen untuk hiburan? Atau Itu tadi sih mungkin Ya. 50-50 lah, kayak tergantung lagi butuhnya kayak mana gitu. aplikasi atau web abang yang paling abang wajib buka setiap hari dan berapa lama durasinya? Mungkin kalau paling sering untuk cari referensi jurnal itu ada dua, paling Google Scholar sama Rabbit Research. Soalnya kalau itu Rabbit Research tuh bisa cari sampai berapa puluh tahun ke belakang gitu. Kalau untuk lamanya mungkin 2 jam sampai 3 jam lah. Saat ada tugas sulit, aplikasi web apa yang abang pertama kali buka untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut? Kalau web, Google jelas, Google paling wiki kalau tugasnya memang butuh referensi penjelasan. Terus kalau untuk cari jurnal dua tadi, yang Google Scholar sama Rabbit Research. Bagaimana cara abang membedakan informasi yang benar dan salah di internet? Lebih ke cari lebih banyak sumber lagi sih. Seberapa sering abang menggunakan AI untuk tugas dalam sehari? Cukup sering, tapi ya buat referensi aja. Apakah AI digunakan untuk sebagai teman abang diskusi, mencari ide, atau langsung mencari jawaban? Lebih ke teman diskusi sama referensi tadi. Ceritakan satu pengalaman abang spesifik di mana internet atau aplikasi sangat membantu abang memahami materi atau pendapat melebar. Kalau referensi itu lebih ke mungkin antara ChatGPT atau enggak dari AI bawaan dari HP, itu ada Ella. Ya, itu lebih sering bantu ke cari materi penjelasan, kalau enggak cari rumus lah. Dan kemudahan apa yang abang paling syukuri dari adanya teknologi itu? Iya. Gampang nyari jawaban sih. Misalnya informasinya lebih banyak gitu kan. Banyak juga sih. Ya. Pernahkah abang berniat belajar tapi malah main HP berujung scrolling medsos berjam-jam? Waduh, bagaimana ya. perasaan abang? Pernah, jujur pernah. Tapi setidaknya tuh niat nugasnya itu waktu deadline-nya masih panjang, jadi masih bisa dilanjutin aman gitu. Jadi apakah abang merasa capek atau lelah, pusing secara mental karena terlalu banyak melihat HP dalam? Jujur enggak, karena aku tipe yang sering gerak juga, apalagi olahraga maupun kerja gitu. Jadi ya nggak terlalu sering kayak gitulah main HP. Jadi HP itu untuk informasi. Untuk informasi sama untuk ngilangin capek. Oh iya. Apa yang abang rasakan ketika ada besok tugas yang penting atau ujian tapi internetnya mati atau HP-nya habis baterai? Kalau kayak gitu sih cuma bisa ngandelin buku ya, nggak bisa apa-apa. Paling
Kalau opsi lain itu antara pergi ke perpustakaan kota itu yang di Sipin, atau ya ke Unjang ke perpusnya lagi. Apakah abang punya aturan pribadi untuk membatasi main HP? Aturan pribadi untuk batasin main HP nggak ada sih, cuman kalau waktu tidur itu ada kayak jam segini sudah stop nih, jam jam 10 lewat sampai jam 11 maksimal itu udah pasti selesai, nggak ada lagi. Apakah abang punya pribadi? Apakah abang punya teknologi saat ini membuat visual pribadi? Apakah teknologi ini sangat menurut abang nggak? Hmm. Teknologi saat ini membuat siswa lebih kritis dan pintar, atau lebih justru lebih malas berpikir? Kalau itu sih tergantung cara pemakaiannya ya, kayak mana dia dipakai. Ada yang pakai teknologi sekarang ini kan cuman pakai untuk ngejiplak kan. Iya. Ada juga yang emang pakai teknologi itu buat cari informasi yang real gitu. Oh, oke bang, terima kasih sudah memberi waktunya. Oke. Terima kasih banyak bang. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar, Bang? Boleh. Masuk kedatangan saya di sini mau mencari apanya tentang tugas video investigasi dampak ekosistem digital terhadap perilaku belajar dan psikologi siswa Oke. dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Jadi boleh perkenalan nama saya dulu. Ya. Mengenalkan nama saya Muhammad Hadi Imran dengan NIM A1A225007 dari Pendidikan Sejarah Ruangan 002. Ya. Abang boleh perkenalkan nama abangnya, NIM-nya, Rodi. Kalau nama saya Muhammad Abdul Fatih, NIM C1C024119, prodi akuntansi. Boleh bertanya soal kehidupan abang sehari-hari menggunakan HP untuk belajar dengan aplikasi AI. Sehari-hari untuk belajar dan menggunakan aplikasi AI. Untuk sehari-hari belajar tuh sebenarnya ya kayak menggunakan HP gitu ya. Ya. Ya biasa aja sih. Jadi kita menggunakan HP buat nyari-nyari informasi gitu kan. Nah kalau misalnya informasinya itu yang benar-benar sendiri dapat, baru kita nyari menggunakan AI itu sendiri. Dan tetap kita harus tahu sumbernya itu benar-benar ada apa enggak. Rutinitas harian abang menggunakan HP laptop hingga dari pagi dan malam. Rutinitas ya. Kalau menggunakan elektronik sebenarnya nggak terlalu banyak ya, soalnya jadwalnya udah lumayan sibuk juga kan. Jadi emang dari pagi ya kita belajar mata kuliah, istirahat. Kalau pas istirahat ya mungkin kita jalan-jalan seperti orang dan sebentar. Habis itu ya sampai pekerjaan selesai itu kan mungkin sekitaran sore, belum campur kegiatan lain gitu kan. Jadi untuk penggunaan HP itu kayak sedikit kurang gitu. Terus mungkin malam kalau misalnya ada tugas baru kita mengerjakan tugas dulu, baru mungkin kita refreshing sedikit lah kayak main game gitu. Berapa persen waktu abang di depan layar untuk belajar dan berapa persen untuk hiburan? Kalau untuk berapa persen itu skala berapa? 100. Berarti abang dalam apa lah untuk belajar berapa persen? Skalanya 1:1 apa gimana? 1:1. Kalau 1:1 itu mungkin belajar sama hiburan ya, itu lebih ke kalau di total kita bisa 4. Aplikasi apa yang abang wajib untuk buka setiap hari, berapa lama durasinya? Website atau aplikasi kayak semacam AI gitu. Iya. Lebih ke gini sih. Saat ada tugas sulit, aplikasi web pertama kali abang buka apa? Kalau emang udah benar-benar sulit, udah nggak bisa dicari lagi ya kita pasti buka gini. Bagaimana cara abang membedakan informasi yang benar dan salah dalam internet? Kita cari sumbernya dulu, sumbernya itu benar-benar terpercaya apa enggak, sama kan nggak semuanya emang benar-benar kita saring benar-benar benar gitu. Seberapa sering abang menggunakan AI untuk tugas? Sebenarnya nggak terlalu sering. Kalau cuma buat nyari informasi kita bisa nyari ke web lain yang resmi gitu kan. Nah kalau sementara untuk AI itu cuma buat merapikan aja gitu. Apakah AI digunakan abang sebagai teman diskusi, mencari ide atau langsung mengalami jawabannya? Bisa, terkadang kami memang malah lebih banyak nyari-nyari ide dulu dari situ. Jadi kan kita udah bisa tahu idenya, ya udah tinggal kita eksekusi aja ide itu. Ceritakan satu pengalaman abang dalam gimana internet apa spesifik lah, gimana internet atau aplikasi sangat membantu abang memahami materi atau mendapatkan dari pengalaman. Pengalaman dapat nilai bagus dari Internet atau aplikasi sangat membantu abang pengalaman yang bagus. Sebenarnya itu kayak 50-50 sih ya. Soalnya kan meskipun sebagus apa internet kayak gitu kan, kalau emang kita nggak bisa makainya kan sama aja enggak. Jadi lebih ke gimana cara kita makainya gitu. kemudahan apa yang paling abang syukuri dari adanya teknologi untuk kuliah? Mungkin lebih cepatnya nyari informasi kalau buat sekarang.
Pernahkah abang berniat belajar dari HP tapi malah berujung scrolling laptop berjam-jam? Nah, Bagaimana perasaan? biasa aja sih. Soalnya kalau emang udah terlanjur itu pasti kamu batasin. Kok sampai jam segini baru kita lanjut tugas, ganti tugas itu. Apakah abang pernah merasa sangat lelah atau pusing secara mental karena terlalu banyak melihat layar lebar? Nah, 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 apakah abang pernah punya aturan sendiri untuk membatasi main HP saat belajar? nah, Menurut abang pribadi, apakah teknologi saat ini membuat usaha lebih kritis dan besar atau justru lebih malah kritis? kalau dari data dan dari pengalaman juga ya, kayaknya emang malah jadi orang-orang lebih malas karena mereka itu udah punya simpel, jadi mereka malah jadi lebih malas lagi buat berpikir kritis gitu loh karena kemudahan itu sendiri. Oke, terima kasih bang. Iya, sama-sama. Udah. Banget. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, boleh minta waktunya sebentar Bang? Bisa. Mau masuk kedatangan saya di sini mau wawancara itu tugas Bang tentang investigasi dampak ekosistem digital terhadap perilaku belajar dan psikologi siswa dengan mata kuliah psikologi pendidikan. Jadi gini Bang, boleh perkenalkan nama saya terdahulu? Iya, benar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Imran dengan NIM A1225007 dari Pendidikan Sejarah Ruangan 02. Boleh perkenalkan nama abangnya dari prodi mana nih? Oke. Nama saya Ali Setiawan dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM B1B122027 angkatan 22. Boleh bertanya soal kehidupan sehari abang menggunakan HP untuk belajar dengan aplikasi AI. Apa tuh? Maksudnya? Ceritakan rutinitas harian abang menggunakan HP atau laptop dari pagi hingga malam. Kalau pakai HP ya rutinitas sehari-hari itu jarang Bang. Kadang buka hanya untuk bermain WhatsApp atau bermain game aja. Itu pun jarang sekali Bang. Beberapa persen waktu abang di depan layar untuk belajar dan berapa persen untuk hiburan atau medsos? Nah, kalau belajar tuh sangat sedikit Bang, paling setengah jam Bang. Sedangkan untuk medsos itu bisa lebih dari 2 jam. Kalau hiburan? Hiburan lebih dari 2 jam Bang. Aplikasi web apa yang abang wajibkan untuk buka setiap hari dan berapa lama durasinya? Wah itu pasti tahu lah Bang ya, kita sering menggunakan TikTok, WhatsApp, itulah sering buka Bang. Saat ada tugas sulit, aplikasi web apa yang abang pertama kali buka untuk mencari jawaban yang bertanya itu? Nah, pertama pasti ChatGPT semua Bang. GPT. Ya. Bagaimana cara abang membedakan informasi yang benar dan salah di internet? Nah, kalau untuk bagaimana mencari jawaban yang benar di internet itu antara hoax atau tidak itu kita cari lagi Bang jurnal-jurnal yang tentang kita cari itu aja Bang. Seberapa pentingnya abang menggunakan AI untuk tugas? Nah itu sangat penting Bang karena kita kadang nggak tahu kan, bingung mau cari referensi gimana, kita cari di AI aja langsung. Apakah AI digunakan abang sebagai teman diskusi atau mencari ide atau langsung mencari jawaban? Langsung mencari jawaban Bang. Iya Bang. Ceritakan satu pengalaman abang di mana internet atau aplikasi membantu abang untuk memahami materi tersebut. Misalnya nih kita lagi bingung nih mencari sebuah konsep atau judul untuk skripsi kita nih, kita cari di AI aja pasti akan keluar jawabannya, nanti kita pilih-pilih lagi. Kemudahan apa yang abang paling syukuri dari adanya teknologi untuk kuliah? Kemudian maksudnya Bang? Kemudahan yang paling abang sukai dari teknologi seperti pasti kita dengan kemudahan AI itu sangat-sangat membantu lah Bang dalam mengerjakan tugas apapun itu. Pernahkah abang berniat belajar tapi dari malah berujung scoring medsos berjenjang, bagaimana perasaan abang? Maksudnya Bang? Kayak seperti berniat mau belajar itu, tiba-tiba beralih ke berujung scrolling lah TikTok. Nah, Apa perasaan abang? Gimana Bang? Kadang kita bosan juga belajar terus kan, kita jadi pindah dulu ke TikTok kan, yang nyari hiburan Bang. Yeah. Apa yang abang rasakan jika besok ada tugas penting tapi internet mati atau habis baterai? Nah, kita pakai HP kawan lah Bang, kalau habis baterai, kalau sinyal lalu kita cari sinyal Bang, baru kita AI aja Bang. Apakah abang punya aturan pribadi untuk membatasi main HP saat belajar? Kalau aturan pribadi itu enggak Bang, cuman kalau bosan gitu sudah lah Bang belajar. Menurut abang pribadi, apakah teknologi saat ini membuat siswa lebih kritis dan pintar atau justru lebih malas berpikir? Itu tergantung pribadinya masing-masing Bang. Kalau orangnya pandai mengatur dan bisa memilih yang mana hoax, yang mana benar, pasti dia bisa menggunakan AI itu dengan tepat. Kalau tidak bisa, dia akan terjerumus Bang. Terima kasih Bang ya atas. Terima kasih Bang.